Demokrat terusik, Anas Urbaningrum memiliki agenda khusus dengan SBY. Saya akan seret dia kah? Saya sampai nanti menjelang Idul Fitri saya akan kontestasi spiritual dulu, ya, memaksimalkan suasana Ramadan. Kontestasi spiritual sama Arif Rosid, sama adik-adik ini kan banyak-banyakan zikir, banyak-banyakan baca Quran, banyak-banyakan doa itu dulu. Nanti setelah Lebaran baru agak mikir-mikir yang politik itu, ya. Saya minta Mas Andi Arief menyampaikan ke Pak SBY. Sebaiknya Pak SBY minta maaf sama Pak Anas. Ya, Pak SBY minta maaf kepada Mas Anas atas beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan dari pidato Jeddah sampai ketika rapat Majelis Tinggi mengambil alih jabatan Ketua Umum sampai kemudian ingkar janji waktu KLB, saya saksinya. Jadi hari ini kita sama-sama sudah di jalan, tidak ada orang di dalam kekuasaan. Jadi kami sebagai aktivis sudah saatnya kami akan mengatakan yang benar adalah benar. Ya, karena besar harapan saya dengan apa yang akan dilakukan oleh Anas ke depan gitu ya. Ini mampu untuk membuat Partai Demokrat itu tenggelam gitu. Sehingga suara-suara atau kursinya itu bisa diambil alih oleh PKN. Harapannya seperti itu. Karena kalau semua loyalis Anas bergerak gitu ya, nantinya itu mungkin akan bisa membuat Partai Demokrat semakin anjlok lagi, dan itu akan menjadi satu balas dendam yang termanis sepanjang sejarah Republik ini. Anas keluar penjara dengan membawa dendam. Dia memendam dendam kepada keluarga Cikeas yang dianggap sebagai dalang dijebloskannya dirinya ke penjara dan sekaligus membunuh masa depan politiknya. Anas kini datang untuk berbalik menghancurkan keluarga Cikeas dan Partai Demokrat. Pertanyaannya sekarang, sanggupkah sang Ketua Umum Partai Demokrat yang baru, Mas AHY, mampu bertahan dari serangan-serangan Anas ke depan? Usai bebas dari lapas Sukamiskin, Anas Urbaningrum dikabarkan punya agenda khusus dengan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Rencana manuver Anas setelah berstatus wajib lapor mulai dari ini, Selasa 11 April 2023 itu mengusik Partai Demokrat. Diketahui Anas memulai harinya di luar sel setelah keluar dari lapas Sukamiskin, Jawa Barat. Kornos sahabat Anas Urbaningrum Muhammad Rahmat menyampaikan, tersangka kasus mega proyek Hambalang itu hendak memberikan kejutan lewat pidato khususnya. Rahmat melanjutkan, pidato khusus Anas Urbaningrum itu beresonansi dengan agenda spesialnya dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Alih-alih memiliki urusan dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, seperti kabar yang beredar jelang kebebasannya, kata Rahmat, Anas lebih menyasar SBY sebagai targetnya. Seperti diketahui, Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Februari 2013 silam setelah terseret dengan kasus korupsi mega proyek Hambalang. Anas didapati terlibat setelah pada tahun 2011, M. Nazarudin, mantan bendahara Partai Demokrat yang merasa ditinggalkan partai, memutuskan menarik kaki pihak lain di tubuh partai tersebut. Ya, sikut-sikutan ini menjadi kian panas seiring berjalannya kasus. Perselisihan paham dan jarak yang makin lebar antara relasi Anas dengan partai asalnya tersebut terbawa sampai hari ini. Ya, kini Anas Urbaningrum meski telah bebas, masih tengah dikenai wajib lapor mengingat statusnya masih cuti menjelang bebas alias belum sepenuhnya lepas dari status penahanan. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jawa Barat Kusnali mengatakan, selama wajib lapor itu Anas Urbaningrum tak boleh melakukan tindak pidana apapun sebagai wujud kepatutan. Kusnali mengatakan nantinya Anas Urbaningrum wajib lapor setiap 1 bulan sekali supaya sikap dan kondisi kesehatan dari Anas bisa dipantau oleh pihak kepolisian. Pasalnya Balai Pemasyarakatan Bandung masih punya tugas dan kewenangan untuk mengawasinya. Ya, atas kabar bebasnya Anas Urbaningrum, tidak sedikit yang kembali menyoroti harta kekayaan Anas Urbaningrum setelah terlibat kasus korupsi proyek Hambalang. Melansir dari Kompas pada Senin 10 April kemarin, berdasarkan data terakhir LHKPN Anas Urbaningrum pada tahun 2007 silam, harta Anas pada 2007 itu meningkat dibandingkan harta yang dilaporkannya pada Mei 2005
senilai 1,17 miliar rupiah dan 2.300 dolar Amerika Serikat. Anas melaporkan hartanya dalam kapasitas dia sebagai anggota DPR untuk 2004 sampai 2009. Selain harta tidak bergerak, Anas tercatat memiliki harta bergerak berupa alat transportasi yang nilainya mencapai 318 juta pada tahun 2005, kemudian meningkat menjadi 383 juta pada tahun 2007. Adapun kendaraan yang dimiliki Anas pada 2005 ini terdiri dari Kia Ceran seharga 110 juta dan motor Honda seharga 8 juta rupiah. Pada 2007, mobil Anas bertambah dua, yakni Nissan Serena seharga 155 juta rupiah dan Toyota Kijang Innova senilai 155 juta rupiah. Anas juga melaporkan hartanya berupa giro dan setara kas sebesar 197,1 juta rupiah dan 2.300 dolar Amerika Serikat pada 2005, kemudian meningkat menjadi 795,5 juta rupiah dan 2.300 dolar Amerika Serikat pada 2007. Selain harta, Anas tercatat juga punya uang sebesar 450 juta rupiah pada 2005. Hutang ini kemudian dilunasi pada tahun 2007. Ya, sosok Anas Urbaningrum sendiri merupakan pria kelahiran Blitar, Jawa Timur pada 15 Juli di tahun 69. Ia kuliah dengan mengambil jurusan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Surabaya. Ia masuk perguruan tinggi lewat jalur penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK pada tahun 87. Anas melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Universitas Indonesia dan meraih gelar Master Bidang Ilmu Politik pada 2000. Kiprah Anas di kancah politik memang rupanya sudah dimulai di organisasi Gerakan Mahasiswa dengan bergabung bersama Himpunan Mahasiswa Islam. Sebagai ketua organisasi mahasiswa itu, Anas berada di tengah pusaran perubahan politik pada reformasi tahun 1998. Ia kemudian melanjutkan studi doktor ilmu politik pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bahkan Anas sempat menjadi anggota tim revisi Undang-Undang Politik atau tim 7 yang menjadi salah satu tuntutan dalam reformasi di tahun 1998.